13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ya, Mbak Catur sudah membantunya. Sudah ketemu semua, saudaraku? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara semua ayat yang genap. Yang nggak bawa Alkitab HP bisa melihat ke sini. Kita mulai. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu menggunakan diri dalam Tuhan, dan semua menggunakan demikian adalah salah. 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara yang terkasih, banyak hal di dalam kehidupan kita ini yang seringkali kita lupa melibatkan Tuhan. Tetapi kalau terjadi sesuatu, kita seringkali ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa hal ini terjadi? Tuhan kenapa ini harus menimpa saya? Tuhan kenapa saya itu sudah jatuh ketimpa tangga? Istilahnya seperti itu. Tapi mari kita mengoreksi setiap pribadi kita. Apakah kita ini sudah melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ataukah kita ini meninggalkan Tuhan? Wes Tuhan, pokoknya kamu mewah, wes kamu tak perlu di belakang. Atau Tuhan biar menuntun langkah hidup kita. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan kita? Mengapa harus? Saya garis bawahi harusnya, karena memang kita ini harus melibatkan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan? Kita tidak tahu tentang hari esok. Kita tidak pernah mengerti tentang hari esok, karena firman Tuhan di ayat yang ke-14 dengan jelas mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sedangkan kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi besok. Kita tidak pernah memahaminya. Besok itu mau jadi apa? Tetapi waktu kita ini menyerahkan kepada Tuhan, maka di Amsal 31 ayat 25 itu mengatakan, aku tertawa tentang hari depan. Dulu saya kalau membaca ini seumpama banget, gimana ya rasanya tertawa tentang hari depan itu? Ternyata Tuhan proses kita mengerti. Saat kita ini menyerahkan semua kepada Tuhan, saat kita ini menyerahkan perencanaan kita kepada Tuhan, kita akan tertawa tentang hari depan. Saudaraku, saya juga tahu Tuhan buat saya mengerti apa peran saya hari ini, apa peran saya saat-saat ini. Oleh sebab itu, karena saya tahu saya tetap harus bersukacita. Saya tidak mau kehilangan damai sejahtera, saya tidak mau kehilangan sukacita surgawi. Saya tidak mau, tetapi saya mau tetap bersukacita. Anak saya kalau ngomongin, pokoknya mama nggak boleh susah. Apa sih pengen dilakukan, lakukan. Pengen keluar baik teman-teman, keluar rumah, pengen makan apa, makan rumah. Iya mamamu wes duda. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita ingin melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, karena kita ini tidak tahu tentang hari esok. Hari esok ini gelap, hari esok ini kita tidak pernah mengerti. Maka di dalam Matius 6
Coba kita lihat di dalam Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau hari ini kita ini mengalami kesusahan, jangan dibawa sampai besok, karena besok itu persoalannya sudah beda lagi. Yang pasti saat kita mengalami hari ini, kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik. Seperti Bu Jen tadi mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Betapa baiknya Tuhan Yesus itu, betapa baiknya Dia di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya, dan tidak akan pernah berubah. Yang kedua, mengapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan? Di ayat yang ke-14 dikatakan demikian, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita ini seperti uap, sebentar kelihatan lalu hilang. Jangan dikira kalau umurnya masih 20 tahun yang ngomong, umurku masih panjang. Saudaraku yang terkasih, banyak juga yang umurnya tidak panjang, masih anak-anak, dipanggil Tuhan juga ada. Kita tidak pernah mengira. Jangan kita sombong karena masih muda. Tetapi firman Tuhan katakan, gunakan masa mudamu sebaik mungkin, supaya nanti kita kalau di usia yang sudah lanjut, kita bisa bercerita kepada anak cucu bahwa masa muda kita adalah baik. Kalau masa muda kita suram, apa yang akan kita ceritakan kepada anak cucu? Malu kita. Tapi mari kita melakukan yang terbaik dan melibatkan Tuhan, supaya kita punya sejarah yang baik. Mazmur 90 ayat yang keempat. Mazmur 90 ayat yang keempat. Mazmur 90 ayat yang keempat. Saya akan bacakan ke Bapak Ibu Saudara semua. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jangka di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa hari-hari kita ini berlalu dengan cepat. Firman Tuhan juga katakan hari-hari ini memang dipercepat. Dan hari-hari ini adalah tahun-tahun yang susah gitu ya. Tetapi Tuhan memberi jaminan, Tuhan memberikan janjinya, orang yang selalu hidup melekat pada Tuhan, Tuhan menyertai sampai kesudahan. Pada waktu peristiwa tanah Goshen, bagaimana semua di tanah Mesir itu dapat tulah, tetapi tanah Goshen tetap aman. Di mana semua kelaparan, di Goshen tidak ada kelaparan, tetap hijau tanahnya. Tuhan membuat beda antara anaknya dan bukan.
Oleh sebab itu, hari-hari ini saya kenal dengan seseorang, dia kuliner gitu ya. Dia tak tanya, saya sudah tiba-tiba saya tuh ingin tanya gitu ya sama teman saya yang kuliner. Aduh, sekarang ya hari ini bisa jualan habis, uang untuk hari ini tuh untuk belanja besok itu nggak cukup. Terus gimana? Aku ambil jalananku terus. Terus satu lagi tak tanya lagi, iya memang kalau hari ini bisa beli untuk besok itu mesti nambah. Berarti harus pandai-pandai untuk menggunakan uangnya gitu ya. Nah, terus bagaimana kamu berinovasi gitu ya? Dia berinovasi dengan macam-macam gitu. Nah, dengan begitu dia tetap bisa berjualan. Ya, cerita teman-teman saya yang dulunya jualan itu kalau rame bisa punya karyawan 7, hari ini dia buat sambal biasanya 1 hari bisa habis 3 kilo. Ini 1,5 kilo itu buat 3 hari. Dan dia mengatakan, aku mau angkat bendera putih, mau tutup gitu ya. Nah, saya tiba-tiba kepikir seperti ini. Oh, Tuhan itu memang luar biasa baik gitu. Saat semua nggak jualan, otomatis ya anak Tuhan jualan semakin diberkati, semakin. Sekarang kan persaingan banyak. Nah, kalau banyak orang yang jualan, yang beli kan cuma sedikit. Tapi kalau semakin yang jualan sedikit, yang beli banyak. Logikanya begitu ya. Nah, itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita belajar minta sama Tuhan. Di ayat yang ke-12 dari Mazmur 90 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, saat kita ini melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan, maka kita ini merasakan bahwa kita ini bisa tertawa tentang hari depan. Sebab apa? Hidup kita ini seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar hilang. Hidup kita ini seperti rumput yang pagi hari dia bertumbuh dengan segarnya, tetapi siang sudah lingsut. Dia sudah kering. Kalau orang dulu ngomong seperti ini, hidup di dunia itu hanya mampir ngombe. Berarti betapa singkatnya hidup kita. Saya pernah dikasih ilustrasi sama Tuhan, saya merenungkannya. Ya benar Tuhan. Begitu saya itu merenungkan di setiap yang saya ingat dari kehidupan saya sampai hari ini, waktu mengalami pergumulan hidup, rasanya kita merasa, aduh, ini persoalan ini gak mari-mari gitu ya. Tetapi begitu selesai, kita merasakan bisa tertawa, cepat loh ternyata 2 tahun itu cepat, ternyata 10 tahun itu cepat. Jadi di situ saya diingatkan bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, mari kita minta kekuatan sama Tuhan supaya bisa melewati setiap pergumulan hidup kita, sehingga kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Oleh sebab itu, saat kita mengalami pergumulan hidup, mari kita menikmatinya, kita menjalaninya dengan sukacita. Sebab Tuhan Yesus sudah katakan, mari datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, karena kuk yang kupasang ringan dan beban pun ringan. Inilah janji Tuhan kepada setiap kita, melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Yang ketiga, saudara yang terkasih, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Kenapa kita tidak berjalan sendiri saja? Kan bisa. Kenapa? Yang ketiga, karena Tuhan katakan dengan jelas, karena manusia itu kecenderungannya sombong. Karena manusia itu kecenderungannya sombong. Di ayat yang ke-16 dikatakan demikian, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah.
Firman Tuhan dikatakan dengan jelas, kemegahan diri yang seperti ini adalah salah. Jadi tidak ada komanya, salah ya salah. Oleh sebab itu, saat kita mulai sombong, firman Tuhan juga katakan, saat kita mulai sombong, saat itu kita mulai jatuh. Tidak ada yang perlu disombongkan di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita sombongkan? Tidak ada. Semuanya akan hilang lenyap. Apakah gelar kita yang kita sombongkan? Tidak juga. Pada saat kita menghadap kepada Tuhan, kita nggak membawa gelar. Bukan berarti kita nggak perlu sekolah, perlu. Tapi saat kita sudah di rumah masa depan 2x1 gitu ya, itu nggak ada gelarnya, cuma nama doang dan kenangan saja yang kita ingat. Semalam anak saya ngomong, "Mah, aku kok ya kangen papa," gitu ya. "Mah, aku lagi cerita gini, jangan nangis loh," gitu. Nah, ya mari kita kenangan yang baik-baik saja. Cuman yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita masih diberi kesempatan hidup, kalau kita masih bisa diberi kepercayaan Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan, jaga kesehatan. Pak Kaleb memang masa hidupnya seorang pekerja keras gitu ya, karena memang orang tuanya juga bekerja keras. Bagaimana dia bisa berhasil sehingga anaknya juga dilatih untuk bekerja keras gitu ya. Dan orang kalau bekerja keras itu makannya itu banyak nasinya daripada lauknya. Oleh sebab itu makanya pola hidup dan gaya hidup itu mempengaruhi kita di umur-umur selanjutnya. Anak-anak muda, perhatikan hidup kalian, hiduplah yang seimbang supaya di masa tuanya tetap sehat dan tetap ambil bagian untuk pelayanan. Karena manusia itu kecenderungannya sombong. Oleh sebab itu kita perlu melibatkan Tuhan di setiap perencanaan kita. Kalau kita memegahkan diri, maka yang menentukan tujuan hidup dan berhasil secepatnya itu mempunyai kecenderungan untuk bermegah. Kalau kita contohnya seperti ini, kita bekerja dan berhasil, kita akan sombong. Ini karena aku bisa punya semua ini karena aku. Kalau soal pelayanan, ini lagi aku, gereja ini gak berkembang. Kalau tidak ada saya, apa kegiatannya? Ini semua karena saya. Ini memegahkan diri. Dan firman Tuhan katakan, hal yang demikian adalah salah. Memegahkan diri ini didasarkan pada anggapan yang salah, bahwa apa saja yang kita capai itu adalah usaha kita sendiri, bukan dengan pertolongan Allah dan orang lain. Padahal dalam segala hal kita ini perlu orang lain, dalam segala hal kita ini perlu Tuhan. Kalau sudah mulai memegahkan diri, maka bersyukurlah kalau Tuhan itu masih mengasihi kita. Kita akan diingatkan dengan cara bagaimana, entah diguncang keluarganya, entah diguncang ekonominya, pasti Tuhan akan tegur gitu ya. Tapi kalau Tuhan sudah tidak sayang dengan kita, hancurlah. Dalam perjanjian baru dikatakan, mengajarkan kepada setiap kita untuk bermegah di dalam kelemahan kita. Paulus, dia bermegah atas kelemahannya. Dalam kelemahan kita bermegah, sehingga kita ini bergantung kepada Allah. Kita lihat di dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 2 Korintus 11 ayat yang
ke-30. 2 Korintus 11 ayat yang ke-30. Firman Tuhan katakan demikian, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Luar biasa. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Karena apa? Karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saat kita lemah, saat kita ini tidak berdaya, saat kita ini tidak mampu melakukan sesuatu apapun, tapi pada waktu itu kita ini mengandalkan Tuhan, pada waktu itu kita itu mengajak Tuhan di dalam segala perencanaan kita, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata, justru dalam kelemahanku aku menjadi kuat. Karena dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata. Kalau kesombongan kita yang lebih tinggi, bagaimana Tuhan mau bekerja? Kalau kesombongan kita ini yang tinggi, bagaimana orang lain bisa menolong kita? Malah kalau kita sombong, orang-orang jangan mendekatlah. Sombong, dia nggak butuh bantuan orang gitu. Mari saudaraku, dalam kelemahan kita, dalam ketergantungan kita, kita ini mengandalkan Tuhan. Beberapa hari ini saya tersentuh sekali, tiba-tiba saya diingatkan Tuhan untuk memuji. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Pujian ini benar-benar menyentuh hati saya. Kalau Tuhan yang memegang tangan kita dan hati kita berserah pada semua janji Tuhan, maka kita mendapat ketenangan. Dalam ketenangan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan berbuat untuk kita semua. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan kita. Yang terakhir, yang keempat, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita? Karena manusia itu sering menunda perbuatan baik. Ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Inilah kehidupan kita. Inilah cermin hidup kita, bahwa kita ini sering menunda untuk berbuat baik. Kadang-kadang orang datang minta pertolongan kepada kita, padahal yang diminta itu ada, tetapi kadang-kadang kita menunda. Dan ternyata firman Tuhan katakan kalau menunda itu berdosa. Dalam Amsal 3, kita lihat di dalam Amsal 3. Amsal 3 ayat ke-27 dan 28. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padanya.
Saudaraku, inilah sifat manusia yang sering menunda untuk berbuat baik. Tuhan tahu kehidupan kita, Tuhan mengerti kehidupan kita, Tuhan tahu kelemahan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan kepada kita, ayo melibatkan Tuhan dalam segala hal. Karena apa? Karena itu tadi, kita ini adalah yang tidak tahu hari esok. Kita ini adalah hidupnya seperti uap. Karena kita ini kecenderungannya adalah sombong. Dan karena kita ini sering menunda berbuat baik. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ini melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan kita. Ketika membuat rencana dan tujuan hidup kita untuk masa depan, orang yang percaya Kristus harus selalu mempertimbangkan Allah dan kehendaknya. Jangan kita membuat keputusan yang salah. Tuhan memberi perumpamaan kepada orang kaya yang bodoh. Tuhan memberi perumpamaan seperti ini. Orang kaya ini mempunyai tanah yang banyak, uang tanah, ya hasilnya banyak. Dia berpikir begini, sampai masa tuaku aku punya semua. Sekarang aku bingung mau naruh di mana ini. Akhirnya dia membuat lumbung. Ditaruhlah semua hartanya di dalam lumbung. Tetapi malam itu Tuhan berkata, kamu balik. Siapa yang balik nanti? Mari di dalam membuat perencanaan kita melibatkan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa kebahagiaan yang sejati dan kehidupan yang bermanfaat sepenuhnya tergantung kepada Allah. Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Jadi kita harus mencontoh Tuhan Yesus bahwa prinsip hidup yang harus kita anut yaitu seperti Yesus. Jika Tuhan menghendakinya. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan ngomong, ya Bapa, kalau boleh lakukan cawan ini daripadaku. Tetapi kalau memang tidak bisa, terjadilah menurut kehendak. Saudaraku, beranikah kita melakukan seperti itu? Biasanya apa yang sudah kita pegang, apa yang sudah kita peroleh, apa yang kita sayangi, apa yang kita banggakan, mau lepas itu susah. Tetapi sebenarnya kalau Tuhan mau memberi yang terbaik, apa yang baik dari kita ini harus disinggalkan dulu, baru kita mendapat yang terbaik. Seringkali saya juga diingatkan, ayo kamu bisa khotbah di sana melakoni gitu ya. Nah, saudara yang terkasih, mari kita belajar. Saya pun juga belajar. Di ayat yang ke-15 dikatakan demikian, dari semuanya ini sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Apakah orang yang percaya Kristus itu dalam kehidupannya susah? Oh ya, enggak. Peraturannya enggak susah. Kitanya aja yang berbelit-belit. Seperti kita kalau memberi hadiah pada anak kita, kalau dia sudah bisa naik sepeda gitu ya, kan kita beri sepeda. Tapi pada waktunya dia harus ganti sepeda motor, pastilah kita kan akan menarik sepedanya baru diganti sepeda motor gitu ya. Tapi anak-anak bilang, jangan, ini sepedaku, ini kesayanganku. Padahal kita akan memberi yang lebih baik daripada itu. Nah, Bapak kita di surga yang lebih tahu kita, saya dan saudara semua, yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, apabila kita sungguh-sungguh berdoa, mari kita berdoa, kehendakmu yang menjadi Tuhan, maka hidup kita akan lebih baik dari kemarin. 4 hal, saudaraku yang terkasih, mari
tadi rekan-rekan WL Sinar tim musik saya bilang ke depan 4 hal yang harus kita perhatikan kenapa kita ingin melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan kita, karena kita tidak tahu tentang hari esok. Karena hidup kita ini seperti uang, hanya sebentar. Dan karena kita ini kecenderungannya adalah gampang sombong. Dan yang terakhir, karena kita ini sering kali menunda untuk berbuat baik. Di ayat yang penutup, saya buka di dalam Amsal. Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan memberkati. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tahu akan hari esok, kita tidak pernah mengerti akan hari depan. Bahkan seringkali kita tidak pernah mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita lakukan